Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Cerita. Disinilah tempat berkumpulnya orang-orang yang suka baca cerita, entah cerita romansa, keluarga, misteri, horor, ataupun cerita lainnya. Kali ini ada sebuah cerita menarik yang berjudul 100 tahun berlari. Bercerita tentang seorang laki-laki yang terus berlari dan berlari hingga dia bisa keliling dunia gara-gara berlari. Mari kita ikuti saja cerita selengkapnya. Tapi sebelum kamu tonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Cerita supaya admin semangat mengunggah cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Selamat membaca dan menonton. Sudah 7 hari, 7 malam, ia terus berlari. Kakinya semakin ringan untuk melangkah. Tenaganya tidak juga habis. Pria itu hanya berhenti untuk minum dan makan. Itu pun jika ada seseorang yang rela memberi. Kalau tidak ada, ia hanya minum. Dan itu sudah cukup baginya. Ia tidak ingin hidup manja atau terikat seperti kebanyakan orang. Ia ingin bebas dan terlepas dari segala belenggu pikiran serta kenyataan hidup yang pelik. Tagihan listrik, tagihan air, dan segala beban hidup lainnya. Paling penting lagi, ia bermimpi menjadi manusia yang tak tersekap oleh hal ihwal ketakutan segala kehidupan. Maka ia terus berlari. Semua ini seperti berlari dari suatu realita, masalah-masalah yang menumpuk. Beban hidup selalu berganti setiap hari. Masalah terus terlahir dari rahim kesibukan masyarakat kota. Takut terlambat masuk kantor, takut gaji dipotong, takut dimarahi istri, takut tak dapat membayar bulanan anak, takut ditinggal pacar simpanan, hingga istri kedua. Tak ada masalah yang benar-benar dapat dituntaskan dengan penuh. Mungkin hanya Tuhan yang dapat melakukannya dengan mengakhiri dunia. Lalu, hal yang dapat ia lakukan hanya berlari. Ia tidak memiliki tujuan saat berlari atau kapan akan berhenti. Kedua kakinya seperti memiliki jalan berpikir sendiri untuk terus membawanya. Hujan dan badai berkesiur diterjang. Terik matahari yang lekat, bulat tekad Tarno tak lelah. Ia berlari, terus menyeret-nyeret kakinya ke suatu tempat di ujung dunia yang ia sendiri tak tahu. Kota dan pedesaan ia lalui. Kenyang ia melihat pemandangan gemerlap lampu-lampu, pekik tawa dalam pesta-pesta penuh hidangan lezat, atau ringkih tengah malam para perempuan dari gedung-gedung gemerlap tempat para penjual cinta. Sudah muak ia dengan semua itu. Demikian juga dengan kemalangan orang-orang pinggiran yang bertahan hidup, para petani yang kehilangan harapan karena musim kemarau, dan nelayan yang karam perahunya karena ombak. Tarno berpikir, hidup ini sudah dirancang dengan semua kekacauannya. Tuhan sedang bermain-main dengan umatnya. Tarno sudah lupa dari mana mulai berlari. Mungkin dari pintu kantornya. Setelah ia jemu melayani atasannya yang banyak tingkah di kantor, tentang anggaran belanja kantor, gaji, dan segala kepentingan yang sebenarnya hanya menguntungkan pria tambun itu. Yang lebih parah lagi, semua anggaran itu diambil dari uang pajak rakyat. Ia tidak sanggup melakukan semua itu. Ia lelah membayangkan hidup sengsara, tertimbun di rumah kontrakan kecil bersama seorang istri melar yang cerewet dan terus mendesaknya untuk melakukan korupsi seperti bosnya. Namun ia tidak melakukan itu. Semuanya bertentangan dengan etika yang sudah ia bangun sejak kecil. Maka pilihan satu-satunya yang ia dapat lakukan hanya berlari sejauh mungkin, hingga tidak ada masalah yang merentet di belakangnya. Malam-malam yang panjang dilaluinya dengan terus berlari. Pagi dan siang yang membosankan ia hadapi dengan terus berlari. Tenaganya tetap sama. Tuhan bagai memberi keajaiban di tubuhnya yang tak pernah bisa lelah itu. Namun ketika berlari, terkadang juga terbetik pikiran, di mana batas semua kenyataan ini?
Apakah kenyataan hidup memiliki batas yang nyata? Setidak-tidaknya Tarno dapat rehat sejenak dari beban yang bisa setiap saat melintas, melejit menyudutkan hidup seorang. Tarno terus berlari menuju ujung dunia yang sebenarnya masih barangkali. Kini di setiap kota yang dilaluinya berlari, selalu ada orang-orang yang menyambut. Mereka menunggunya di pinggir jalan. Tarno bagai seorang artis yang dielu-elukan setiap orang. Bahkan setiap hari ada saja sebuah helikopter yang merekam khusus perjalanannya. Namun Tarno tak peduli dengan semua itu. Ia terus berlari tanpa menghiraukan orang-orang yang menyorakinya. Terkadang juga ia malah menertawai orang-orang yang mengeluh-elukannya. Bodoh. Orang-orang itu tak pernah tahu kalau sesuatu sedang mengintai mereka. Kejemuan yang mengerikan, rentetan peristiwa yang melulu dan membuat seorang jengah. Ia berlari untuk menyelamatkan diri dari semua belenggu itu. Namun anehnya, orang menganggap dirinya sebagai hiburan. Orang-orang kota terlalu sibuk dengan segala hal di luar dirinya. Acap kehilangan gairah hidup. Ketakutan dan kemalangan orang bisa menjadi hiburan tersendiri. Begitu juga dengan Tarno. Setelah ia berhasil mengelilingi dunia dengan terus berlari tiada henti dan menarik minat para agen stasiun televisi, lembar-lembar koran, dan siaran singkat di radio, ia mulai dieluk-elukan sebagai seorang artis. Keganjilannya berlari tanpa tujuan yang jelas dianggap sebagai suatu kelebihan di dunia. Betapa hidup ini sudah kehilangan hiburan yang bermutu. Bibir kamera terus merekam. Tidak ada yang luput darinya. Orang-orang memantaunya dari tabung televisi masing-masing di rumah. Ada juga satu stasiun televisi yang khusus sepanjang hari menayangkan Tarno yang berlari, melewati lembah-lembah, mengarungi sungai-sungai, dan meniti di kapal mengarungi laut. Orang-orang bagai takut kehilangan sosok idola baru tersebut. Bahkan ada seorang wartawan khusus pula yang mencoba melakukan wawancara dengan Tarno. Dengan mobilnya, wartawan itu membuntuti dan melemparkan pertanyaannya. "Apa tujuan Anda berlari?" tanya wartawan itu menyodorkan mikrofon. Tarno tidak menjawab. Nyalang matanya menatap ke depan dan tak mau berpaling. Si wartawan tidak menyerah. "Kemana tujuan saudara sebenarnya?" Tarno masih tidak mau menjawab. Mungkin memang tidak ada tujuan pasti kemana ia akan berhenti. Tarno hanya ingin berlari sesuai kata hatinya. Kaki-kakinya seakan menciptakan takdir kehidupannya sendiri. Tarno tanpa jengah lincah mengayuh telapak kakinya. Langkah demi langkah hingga begitu jauh. Pun akhirnya bertahun-tahun lebih wartawan itu mencoba mewawancarainya. Apakah ada seorang yang mengejar saudara, maka saudara terus berlari? Wartawan itu sudah kehabisan pertanyaan. Namun satu patah kata pun belum terucap dari bibir Tarno. Merasa frustasi dan sia-sia, wartawan itu bertanya malas-malasan. "Apakah sebenarnya Anda melakukan ini semua untuk lari dari kenyataan?" Karena si wartawan sudah tidak lagi memiliki pertanyaan, tapi atasannya di kantor terus mendesak agar wartawan itu mendapat berita tentang Tarno. Dengan ngawur dan serampangan wartawan itu bertanya macam itu tadi. Wartawan itu terbawa suasana hatinya. Perasaannya yang melankoli karena rindu anak dan istrinya yang sakit di rumah, ia terbawa. Bahkan hingga istrinya mati sakit keras, wartawan itu tetap dilimpahkan tugas oleh atasannya untuk meliput Tarno. Namun setelah bertahun-tahun terus berlari tanpa henti, sejenak Tarno termenung. Ia memandang wartawan yang telah putus asa itu. "Maukah kau ikut denganku?" tugasnya kepada wartawan itu.
Dengan air muka keruh karena putus asa, wartawan itu menjawab, "Kemana?" "Entahlah, yang jelas ke sebuah dunia yang jauh dari kenyataan." Pun akhirnya wartawan itu membanting mikrofon dan mengacungkan jari tengahnya ke kamera. Syahdan, wartawan itu, ikut berlari bersama Tarno. Juru kamera yang kebingungan pun menggantikan tugas wartawan tersebut. Sambil mengambil gambarnya sendiri, juru kamera mengabarkan situasi. "Pemirsa dimanapun kalian berada, tak ada yang tahu kemana pria itu akan berhenti untuk berlari. Mungkin mereka hanya akan berhenti pada suatu ujung kenyataan, akhir dari segala pertanyaan tentang hidup." Kamera itu mati karena juru kamera ikut berlari bersama Tarno. Sudah 7 kali ia mengelilingi dunia, dan semakin banyak orang yang mengikuti Tarno di belakang. Kebanyakan dari orang-orang itu berlari karena jemu dengan hidup. Mereka ingin berlari terlepas dari belenggu-belenggu. Namun, tidak semua permasalahan hidup usai hanya dengan berlari. Selalu saja ada hal yang menggoyahkan hati para pelari itu untuk berhenti, singgah ke suatu hal yang membuat orang lena serta tinggal. Orang-orang yang berlari bersama Tarno tidak semuanya teguh pendirian. Ada yang hanya ikut-ikutan. Karena hampir setiap hari memasuki sebuah kota baru, rombongan pelari itu disambut elu-elu yang begitu meriah dari orang-orang kota yang sudah kehilangan hiburan yang mencerdaskan. Tarno terkadang hanya mengambil botol air atau potong roti yang diacung-acungkan kepadanya. Itu pun ia lakukan tanpa menoleh. Begitu cepat Tarno menyambar, tak ada selintas pikiran untuk berhenti berlari. Namun, ada juga dari rombongan itu yang singgah. Kebanyakan mereka terkena rayuan racun para wanita penjual cinta murahan di pinggir jalan. Dengan sekali sentuh, tekad mereka yang bulat pada awalnya lumer menjadi gembur. Orang-orang itu lebih berhenti menjual dirinya pada kenikmatan hidup yang fana. "Singgahlah sebentar sayang," kata wanita penggoda, "dan rasakanlah nikmat pelukan dan ciumanku. Tubuhku hangat menunggumu sayang. Apa yang kalian cari di dunia ini? Tak ada yang benar-benar kalian cari di dunia ini." Rayu mereka terus. "Maka singgahlah dan nikmati kenyataan ini sayang." Terkadang separuh dari rombongan ikut berhenti. Namun di suatu kota atau simpang jalan yang muram, orang-orang yang terhenti itu akan tergantikan dengan sosok-sosok baru. Mereka ikut berlari ke suatu tempat yang begitu jauh, hingga tak ada yang lebih jauh dari tempat yang ingin mereka capai. Namun tak ada satupun dari mereka yang tahu di mana tempat itu. Sebuah batas dari kenyataan hidup tersebut, suatu akhir dari pertanyaan-pertanyaan ganjil hidup tentang masalah-masalah yang memang tak akan pernah tuntas untuk diakhiri. Mereka terus berlari ke lubang-lubang nasib yang kelam, seperti seorang musafir yang kehilangan rumah dan alasan.